Ada apa? Aku harus turun dari pesawat. Kamu tahu apa yang akan terjadi? Kalau aku teriak bahwa kamu menculikku, Aku tahu. Lakukan saja. hebat. Kamu hebat. Aku pulang bersamamu. Hei, apa kabar? Aku mabuk di pesawat. Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Itu membuatmu malu. Maafkan aku. Apakah kamu menculik? Perlu aku panggil polisi? Permisi, Nyonya. Ini kartu namaku. Aku supervisor keamanan di grup O. Ini Ouyang, wakil presiden di grup kami. Aku hanya membawanya pulang. Atas perintah ayahnya. Oh, maaf. Ini salah. Maaf. Maaf. Santai saja. Sangat memalukan. Hei, Z. Aku keluar dari pintu keluar. Aku menunggu bagasi. Kamu terlihat sangat bahagia. Jangan terburu-buru. Santai saja. Aku sudah di bandara. Jangan khawatir. Santai saja. Oak. Sampai jumpa. Perhatian, penumpang penerbangan nomor 7381. Sekarang sedang naik. Silakan bawa bagasi Anda ke gerbang 7. Penerbangan sedang berlangsung sekarang. Kakak, Terima kasih. kakak. Chen He. Aku sangat merindukanmu. Kemarilah. Aku juga merindukanmu. Aku memimpikan momen ini setiap hari. Aku memimpikanmu setiap hari. Aku ingin segera bersamamu. Sekarang kamu di sini, kan? Ayo pergi. Ada apa? Aku ingin melihatmu. Ayo, pulang yuk. Si. Aku sudah sampai. Dia sudah menjemputku. Sekarang aku di mobilnya. Dia di mana? Biar aku lihat. Sepeton. Oke. Chen He. Aku nggak lihat. Biar aku lihat lagi. Oke. Hei, hei. Siu mau menyapamu. Hai Chenze. Hai, apa kabar? Baik-baik ya sama Mia. Dia sahabat terbaikku. Kalau kamu nggak baik sama dia, aku yang akan datang cari kamu. Dengar nggak? Oak, aku nggak ganggu kalian berdua. Dia pemalu banget. Tetap di sini sama aku. Ayo, sampai jumpa. Sampai jumpa. Hello, Kenapa serius banget? Lagi meeting ya? ayah. Oak, kamu dengerin aja aku. Aku nggak bisa bareng kamu hari ini. Ouyang udah balik. Kita ada makan malam keluarga. Oh, aku tahu. Oak, lanjutin meetingmu ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Siapa tadi?
Cuma urusan kerja. Kurasa juga. Kamu kelihatan ganteng banget. Pas lagi kerja. Aku ngomong apa tadi? Lupakan aja karena telepon sih. Oh, aku ingat. Aku ketemu seorang pria di pesawat. Kamu tahu Grupo? Merek kosmetik itu? Aku ketemu anak bosok di pesawat. Dia hanya duduk di sebelahku. Kamu tahu, banyak orang mengelilinginya. Aku pikir dia adalah bintang pop. Namun ketika pesawat mendarat, para pengawal itu berdiri dan menggendongnya untuk pergi. Aku pikir dia diculik. Dan aku mengejarnya dan mencoba membantunya. Akhirnya, kepala pengawal memberikanku kartu nama. Itu adalah kesalahpahaman. Aku hampir menelepon polisi. Aku sangat malu. Ketua dan Nyonya sedang menunggumu di rumah. Kakakmu juga akan pulang. Bisakah aku mendapatkan ponselku kembali? Maaf, aku diperintahkan oleh ketua. Assistant Samsung. Telepon ibu. Halo, ibu. Aku sudah menjemputnya. Dalam perjalanan pulang. Oke. Dah. Baru saja ketika kamu di pintu keluar. Apakah kamu melihat seorang gadis di sana? Dia cantik, tapi terlihat sangat marah. Aku jauh darinya, tapi aku juga bisa merasakan kedinginan. Apakah kamu merasakannya? Tidak. Aku pikir, dia adalah keluarganya. Aku melihat mereka bersama. Ini terlalu menakutkan. Aku pikir keluarga kaya. Tidak memiliki begitu banyak kekhawatiran. Rahasia menurut aku. Setiap keluarga sama saja. Apa? Ada apa? Aku akhirnya bisa memiliki Z yang asli di sini. Apakah kamu membutuhkan tanda tangan dariku? Tuduh. Ya, Oke. Pria tua kecil itu adalah ayahku. Ketika aku berusia 6 tahun, dia mengadopsiku dari panti asuhan. Aku menderita CHD sejak lahir. Mungkin aku ditinggalkan karena penyakit ini. Ayahku membesarkanku sendirian. Dia mengantarku ke rumah sakit untuk menyembuhkan CHD-ku. Aku merasa sangat bersalah padanya karena dia tidak menikah sampai sekarang. Karena aku. Tapi dia bilang dia hanya menunggu wanita yang dicintainya. Tapi sampai sekarang, wanita itu datang mencarinya. Ayah, aku lapar. Oke. Makanan sudah siap. Aku bertanya pada ayahku, mengapa dia memilihku, anak dengan penyakit jantung, dan membesarkanku sendirian? Ayahku berkata, karena saat itu, aku, gadis kecil pucat itu, mendekati dia untuk memegang tangannya.
Ayah, Tuduh. Sejiken. Oke. Ya, kamu sudah pulang. Kenapa tidak menelepon dulu? Dan langsung pulang. Diam. ayah, kamu berkeringat. Banyak. Ayah, maaf. Aku seharusnya tidak pergi ke luar negeri. Hampir setahun tanpa memberitahumu. Dan memang karena kamu yang ngirim untuk menjemputku dari luar negeri. Aku berjanji, aku akan beritahumu kemana aku pergi lain kali. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Lebih baik kamu minta maaf pada dirimu sendiri. Sekarang adikmu yang menjalankan semua bisnis di perusahaan. Kapan kamu bisa kembali untuk membantunya melakukan sesuatu yang kamu bisa? Kalau tidak, di masa depan, bagaimana aku bisa menyerahkan perusahaan ini padamu? Ayah, aku tidak pernah bilang ingin mengelola perusahaan. Selama ini, adikku menjalankannya dengan sangat baik. Dia melakukan pekerjaan yang hebat. Semua bisnis, dia menjalankannya dengan sangat baik. Kenapa tidak kamu serahkan saja padanya? Itu dia bagus. Kenapa kamu butuh aku? Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu pada ayahmu? Ayah, ibu, aku sudah kenyang. Santai saja. Rui menjalankan perusahaan dengan baik. Dan dia melakukannya dengan sempurna. Kenapa tidak kamu serahkan perusahaan? Padanya? Aku tahu kenapa. Karena dia bukan anak kandungmu. Ibu, kenapa kamu bilang begitu? Yang, apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Tapi satu hal, jangan jadi pria seperti ayahmu. Ya, Isaru, aku yang akan melakukannya. Ayah, kamu duduk saja di sana. Aku hampir selesai. Ze, maukah kamu membawanya pergi? Oak, ayo pergi. Paman, istirahat saja dulu. Kamu tahu bagaimana dia. Dedeklah. Ini sangat enak. Duduk, tahu saja dan kita makan malam bersama. Oak, Ayah, ini. coba masakan aku. Aku sudah banyak berkembang beberapa tahun ini. Ze, coba. Enak. Kamu masak lebih enak dari aku. Wah, Nan, kamu berkembang pesat. Bukan cuma berkembang, tapi sudah jadi koki hebat. Oak. Bagus. Ayah. He. Aku selalu memikirkan kalian berdua. Saat aku di Eropa. Sekarang aku sudah kembali. Dan kalian berdua duduk di hadapanku. Aku merasa jadi orang paling beruntung di dunia. Aku bertemu kalian berdua dalam hidupku.
Dan aku merasa, aku orang paling beruntung di dunia. Dan aku orang paling bahagia di dunia. Karena bertemu kalian berdua. Bersulang. Berselang. Berselang. Betapa cepat waktu berlalu. Sudah 20 tahun. Sejak kita jadi sahabat. Di Panti Asuhan. Sejak saat itu, kita tetap sahabat sampai sekarang. Kalian berdua harus benar-benar menghargai persahabatan ini. Syah. Syah. Ya, Paman. Aku sangat berharap kalian berdua bisa tetap bersama seumur hidup. Aku tidak ingin melihat kalian berdua tinggal di negara berbeda. Jadi kuharap kali ini kamu bisa pergi ke Prancis dengan Meya. Bisa tidak? Ayah. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Dia juga perlu mempertimbangkannya. Ini bukan hal kecil. Benar kan? Ya. Ayah, coba ini. Oak. Terima kasih. Aku ada telepon. Z sedang sibuk sekarang. Ya. Ini enak. Halo, sayang. Kamu sedang apa? Aku sedang makan di luar. Bagaimana acara kumpul keluarga kamu? Senang? Senang? Tidak pernah senang. Setiap kali kumpul keluarga. Sepertinya kamu butuh hiburan. Kenapa tidak mampir ke rumahku malam ini? Tidak apa, aku hanya ingin mendengar suaramu. Aku terlalu lelah. Lain kali saja. Kamu apa sih? Berisik sekali. Kakak, Aku sedang makan. Di jalan dengan beberapa teman. Dan duduk di pinggir jalan. Jadi agak berisik. Oak, aku harus pergi. Nanti aku telepon lagi. Oak, jangan pulang terlalu malam. Sampai jumpa. Kemari. Duduklah. Aku sedang bicara dengan teman-temanku tentang sesuatu. Pacarku tampan. Ayah, menurutmu Z terlihat sangat profesional saat dia bekerja. Ja, kemari. Coba udang ini. Ini masakan rumah ya. Kobala. Paman. Gomong-gomong. Sudah malam. Bagaimana kalau kamu pulang dulu? Ya, sudah waktunya pulang. Kamu sudah lama tidak ke sini. Masuk dan duduklah. Meya baru saja kembali. Dia sangat lelah. Kita masih punya banyak waktu di masa depan. Istirahatlah dulu. Aku akan datang lagi lain kali. Ayah, Oke, aku mengerti. Aku akan membawa masuk koper. aku sangat merindukanmu. Aku juga. Aku tidak ingin meninggalkanmu lagi. Ketika aku di luar negeri, aku memikirkanmu setiap hari. Sekarang aku akhirnya kembali. Aku tidak ingin pergi ke luar negeri lagi. Aku sudah memikirkannya. Aku tidak akan kembali ke Eropa. Aku tidak ingin meninggalkanmu lagi. Aku ingin melihatmu setiap hari. Oak. Kita akan tetap bersama. Tidurlah jika kamu tidak mood untuk membaca. Kamu terus-terusan berguling di sini, bikin aku pusing. Pernahkah kamu sadar? Jangan bicara apapun tentang kelahiran Rui. Di depan anak-anak.
Kamu yang melakukannya dan tidak mau aku bicara? Kamu tidak pernah adil kepada Rui. Itu bukan rahasia. Kenapa aku tidak boleh membicarakannya? Aku hanya berharap Ouyang bisa segera bertanggung jawab. Kembali dan bantu aku dengan perusahaan. Kenapa kamu selalu bicara tentang apakah aku adil kepada Rui atau tidak? Aku sudah bilang bahwa aku menganggap Rui sebagai darah dagingku. Itu tidak berubah sejak awal. Kenapa kamu sekarang jadi tidak masuk akal? Oh Changlin, beraninya kamu bicara begitu tegas? Sejak hari kita bersama, kamu hanya mengejar uang keluargaku. Sekarang kamu sudah kaya. Kamu tidak butuh uang kami. Jadi sekarang kamu bilang aku tidak masuk akal. Kamu sangat ingin aku mengeluarkan Rui dari keluarga dan grup Po. Apa kamu berharap Rui dan aku tidak pernah ada di duniamu? Nok, kenapa kamu ingin kembali ke kamar kecil ini? Sebenarnya, aku berencana menjadikan kamar ini sebagai gudang. Sekarang kamu sudah kembali. Aku tidak tahu di mana harus menaruh barang-barang ini. Orang bilang anak perempuan yang sudah menikah seperti air yang tumpah. Aku hanya pergi ke luar negeri untuk belajar. Aku belum menikah. Kamu mengusirku setiap hari. Apa kamu masih ayahku? Ketika aku di luar negeri, aku pikir kamu pasti sangat merindukanku. Kamu akan membersihkan meja dan merapikan tempat tidur untukku setiap hari, duduk di kursiku setiap hari, dan merindukanku. Ayah, itu semua hanya ada di kepalaku. Kamu berencana menggunakan kamarku sebagai gudang. Ayah, istirahatlah dulu. Aku akan mengambil basko air dan membersihkan debunya. Sebenarnya, aku hanya tidak ingin kamu tinggal di kamar kecil ini. Kamu sudah lulus sekarang. Baiklah, santai saja. Setelah bersenang-senang dengan Zhe, kamu langsung kembali ke Eropa untuk mencari kerja. Aku tidak bisa membiarkanmu tinggal di kamar kecil ini. Summer hidupmu. Apa yang akan kamu lakukan? Jika selalu di sekitar ayah, aku akan ambilkan selimut untukmu. Maaf, ayah. Aku akan mengecewakanmu kali ini. Aku tidak akan kembali ke Eropa. Eropa tidak lebih baik dari Tiongkok. Apa yang kamu bicarakan? Apa kamu masih jet lag? Kamu ngomong tidak karuan. Aku tidak ngomong tidak karuan. Apa yang kukatakan sudah dipikirkan matang-matang. Pikirkan betapa sulitnya untukmu belajar di Eropa. Kamu sangat sukses. Mentormu memujimu setiap tahun. Dia bilang jika kamu di Eropa, kamu akan menemukan perusahaan kecantikan yang bagus. Masa depan yang cerah. Kenapa kamu menyerah? Ayahmu dan dirimu sendiri? Ayah, kamu bahkan tidak tahu. Sulit bagiku untuk sendirian di negeri asing. Aku merindukanmu dan Zhe setiap hari. Aku ingin makan makanan yang kamu masak untukku. Dan mendengar kamu meraihku setiap hari. Apa yang salah dengan rumah? Menurutku ini cukup bagus. Aku tidak berpikir ini rumah yang buruk. Jangan mencoba mengusirku. Aku besar di rumah ini. Aku suka di sini. Kecil. Apa yang kamu rindukan dariku? Mengapa kamu merindukanku? Aku sehat dan nafsu makanku baik. Tidak peduli seberapa buruk makananku, aku punya kentang. Kita sudah berjanji. Kamu akan menikahi Zhe sekarang, dan kemudian ke Eropa. Sudah diputuskan. Hanya dengan begitu aku bisa merasa tenang. Perusahaan kecantikan yang direkomendasikan mentorku adalah
Grupou. Aku Direktur Departemen Keamanan. Grup Jadil. Ini Ouyang, Wakil Presiden kami. Mari kita berfoto bersama. Meskipun aku tidak tahu siapa kamu sekarang, aku bisa menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Ketika aku tahu siapa kamu, aku pernah satu pesawat denganmu sebelumnya. Cepatlah. Ya ampun. Aku selesai. Grupou sangat besar. Bahkan jika aku bekerja, aku akan tetap di lab setiap hari. Aku tidak akan melihat Ouyang itu. Selain itu, dia pasti sudah lupa. Dia tidak akan mengingatku. Wawancara. Butuh kartu kelulusanku. Biarkan aku membantumu. Aku mati. Tolong tanda tangani untukku. Terima kasih. Banyak sekali. Aku tidak bermaksud membaca rahasiamu. Tapi aku harus memastikan siapa dirimu. Kamu akan memaafkanku, kan? Chen Zhe. Hidupku di Perancis sangat sulit. Aku sangat merindukanmu. Aku merindukanmu. Siap nih sayang. Aku berharap bisa memelukmu sekarang. Kembali padamu. Apa yang bisa kulakukan? Hei, saya sayang, apa yang bisa kulakukan? Aku jadi gila. Ya Tuhan. Apa yang bisa kulakukan? Apa yang bisa kulakukan? Ini gila. Aku mencintaimu. Dengan keyakinan yang jelas dan teguh. Aku mencintaimu. Dengan kekuatan yang hangat dan berani. Aku tidak peduli betapa sakit hatiku. Dan bagaimana orang lain berpikir. Cinta adalah kekuatan. Yang bisa membawaku padamu. Ya Tuhan, lucu sekali. Dia menyalin liriknya. Pemukulan yang mengerikan. Aku belum pernah melihat seorang pria dipukul seburuk itu. Sayang sekali. Jarak 11.700 dan 39.017 km. Tidak bisa menghalangi perasaanku. 3 tahun jauh darimu. Tidak bisa mengurangi cinta kita selama 20 tahun. Hei. Aku akan kembali.
untuk menikahimu. Tunggu aku. 20 tahun. Berapa umurnya? Pukul dia. Oh Yang, kamu sangat bodoh. Bagaimana bisa ada orang sebodoh kamu? Kamu yang minta. Sayang sekali. Lebih baik aku berhenti melihat ini. Lebih baik aku berhenti. Teman-teman di WeChat Moments. Aku salah mengambil koper di pesawat. Dengan seorang gadis hari ini. Namanya Lin Meia. Dia baru pulang dari kuliah di Paris. Untuk menikahi pacarnya selama 20 tahun. Gen Z. Usia di mana cinta monyet gadis itu dimulai. Aku juga penasaran. Lampirkan 3 foto. Siapapun yang menemukannya akan sangat berhutang budi. Jenius. Ayah, apa kamu melihat kain yang aku pakai kemarin? Aku sudah mencucinya. Ya, kamu sudah pulang? Hai, Paman Yang dan Bibi Yang. Ayah, sebelum kamu mencuci kainku, apa kamu memeriksa kantongku? Ada kartu nama di kantongku? Apa kamu melihatnya? Kartu nama apa? Aku tidak melihatnya. Ada apa? Tidak ada yang penting. Aku salah mengambil koper. Dengan seorang pria bernama Ouyang di pesawat. Pengawalnya memberiku kartu nama. Aku harus menemukannya sekarang. Untuk menukar kopernya kembali. Kamu salah mengambil koper? Ya. Semua dokumen pentingku ada di dalamnya. Kenapa pengawalnya memberimu kartu? Itu hanya kesalahpahaman. Jangan khawatir, ayah. Serahkan padaku. Aku bisa menanganinya sendiri. Kamu kehilangan koper? Tidak hilang. Salah diambil. Guru Wang. Coba, aku baru saja mencampurnya. Terlalu asam. Selaku, kamu ambil yang ini. Aku akan mencampurkan yang lain untukmu. Lidong, ambil piring di luar. Aku akan naik ke atas. Baik, Tante Mei. Lu, bersihkan semua piring dalam 1 menit. Dan kamu bilang disinfeksi untuk disterilkan. Ingat, Tidak masalah, kamu di sini, aku akan keluar. Oak. Selamat datang. Silakan santai. Silakan datang lagi. Lidong, aku pergi. Oh, kamu sudah selesai. Hati-hati.
Halo, siapa di sana? Ini aku. Kamu pergi kemana? Kenapa kamu kembali? Aku dapat semua panggilan dari Paris. Permainan akan segera dimulai. Dan kamu menghilang. Ponselmu juga mati. Ada apa denganmu? Lupakan saja. Pertandingan tur ini, aku belum menghubungi ayahku selama setengah tahun. Membuatnya marah. Sebuah geng dikirim ke Paris untuk membawaku kembali. Apa yang bisa kulakukan? Aku tidak tahan dengan geng yang mengejarku sepanjang hari di Paris. Sulit sekali menghindari mereka. Jadi kamu kabur dari geng di jalanan Paris. Seperti film aksi. Aku tidak bisa membayangkan kamu akan mengalami ini. Kenapa di sana begitu berisik? Aku tidak bisa mendengarmu. Aku bilang kenapa di sana begitu berisik. Jangan lupa hari ini Senin. Aku di restoran Tuali. Oh, hari ini Senin. Kamu lucu sekali. Satu-satunya pewaris miliaran dolar. Masih harus bekerja di restoran tua. Menjadi pelayan setiap hari Senin. Aku harus. Jangan lupa. Cek ke menu bisnisnya. Di sini. Tanpa restoran ini, mungkin kita punya apa yang kita miliki sekarang. Ini adalah aturan yang dibuat oleh kakek. Restoran tua ini harus diwariskan. Jadi, entah kamu adalah tuan muda Lee, atau pewaris seluruh grup, tidak ada pengecualian. Datang setiap Senin. Mencuci piring dan bekerja sebagai pelayan. Tujuannya adalah untuk mengingat asal-usul kita. Kamu menjadi? Aku tidak seberuntung kamu. Apa maksudmu? Perusahaan ayahmu. Berapa kali kamu pernah ke sana, Tuan Ouyang? Jangan ceritakan tentang perusahaan itu. Itu membuatku kesal. Siapa gadis itu? Mantan pacar. Di mana kamu menemukan ini? Di laci. Lu. Pulang. Ngomong-ngomong, aku tidak di sini kali ini. Bagaimana kabar lu? Apalagi yang bisa dilakukan, Klub? Seluruh pasukan hancur. Apa yang aku bilang? Mereka tidak bisa menang tanpaku. Iowa, kamu tidak perlu membanggakan dirimu padaku. Kapan kamu tidak pernah kalah? Tapi kali ini, aku senang kamu tidak bermain. Kamu tahu kenapa? Jadi kamu tidak perlu pulang dengan lebam. Bersembunyi di rumahku untuk pulih. Aku harus membuat alasan untukmu. Atau orang tuamu akan berpikir, kamu sedang mengejar gadis. Aku tidak mengerti. Kenapa kamu begitu keras kepala? Tinju bukan. Bisnis gelap. Kenapa kamu tidak bisa memberitahu keluargamu? Kamu masih membicarakanku? Bagaimana dengan kamu dan adikku? Kalian berdua tidak saling mencintai. Tapi berpura-pura bersama karena orang tua. Jelasin saja ke mereka. Kamu tidak lelah? Kamu selalu mengalihkan topik ke sesuatu yang tidak ingin kubahas. Dan kadang kali di telepon. Itu menggangguku. Gelap aku harus. Kamu sudah makan? Datang dan temui aku kalau belum. Aku akan sibuk seharian. Oke. Aku akan kesana setelah selesai. Tunggu aku. Tentu. Oh ya. Di mana koper yang salah diambil? Di kamarku. Hapus momen WeChat Cameron. Aku akan membantumu mencari koper itu. Bagaimana kamu bisa membantu mencarinya?
Chen Ze adalah manajer penjualan perusahaan kita. Aku akan ke kamarmu dan mengambil kotak itu. Kebetulan sekali. Bagaimana kamu, Menua? Kenapa kamu waktu untuk mengunjungi departemen penjualan kita? Jangan bercanda denganku. Aku hanya ingin bertanya. Belakangan ini, apakah kamu merasa sangat bahagia? Menahan diri untuk tidak memberitahu kami. Untuk menunggu suatu hari. Memberi kami kejutan? Kamu sedang mengolok-olokku? Bukankah kamu selalu bilang tidak punya pacar? Kalian sudah bersama hampir 20 tahun. Dia menempuh ribuan kilometer untuk kembali dan menikahimu. Jujur saja, aku sangat iri padamu. Apa yang kamu bicarakan? Terus berpura-pura. Coba pura-pura lebih baik. Kamu benar-benar tidak tahu? Aku akan memberitahumu. Pacarmu mengambil kopi yang salah. Itu milik presiden muda kita, OU. Saat dia kembali. Kemarin malam. Ouyang memposting momen WeChat. Seorang temanku mengambil screenshot dan mengirimkannya padaku. Lihat ini. Bukankah itu kamu? Ada apa? Naik mobil ini. Apalagi yang kamu mau? Aku harus pergi sekarang. Aku akan menyetir mobilku sendiri. Aku tidak butuh bantuanmu. Maaf. Ketua memberi perintah. Kamu diharuskan untuk bekerja setiap hari mulai sekarang. Bahkan jika kamu bangun terlambat, kamu harus bekerja. Tidak peduli kapan. Maaf. Ini semua perintah dari ketua. Bekerja untuk perusahaan, kan? Baiklah, aku akan pergi sekarang. Minggir, aku akan menyetir sendiri. Tidak. Ketua memberi perintah. Aku harus mengantarmu sendiri. Bagaimana dengan mobilku? Aku harus memakai mobilku kembali. Jangan khawatir. Aku akan menyuruh seseorang menanganinya. Manyera? Lepaskan aku. Kamu jago bertarung. Dalam waktu singkat. Yang kami latih adalah keterampilan pria. Aku sudah mempelajarinya sejak kecil. Sudah tertanam di kepalaku. Tidak ada gerakan tetap tapi sangat kuat, kan? Jadi gerakan yang kamu lakukan. Bagiku seperti permainan anak-anak. Jangan tunjukkan gigimu di depanku lagi. Atau aku akan menyakitimu. Gerakanku? Apa yang kamu tahu? Jangan khawatir. Aku tidak akan memberitahu orang lain. Hal yang kamu mainkan kickboxing. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Halo, ada yang bisa saya bantu? Hai, saya mencari Ouyang.
Saya salah mengambil koperannya di pesawat. Saya ingin bertanya dengannya. Maaf, bahkan jika kamu benar-benar salah mengambil koper, kamu juga tidak akan menemukannya di sini. Kami bekerja di sini setiap hari, tapi kami hanya melihatnya setahun sekali. Itu sudah cukup bagus. Apa? Semua paper itu wawancara saya. Ada di koper saya. Jika saya tidak bisa menemukannya, saya tidak bisa pergi ke wawancara. Bagaimana kalau ini? Kamu beri saya nomor telepon Ouyang. Atau bodyguard-nya. Bodyguard-nya menelepon saya tadi. Tapi maaf, saya kehilangan nomornya. Apa namanya? Saya benar-benar minta maaf. Pertanyaan yang kamu ajukan bersifat pribadi. Kami tidak bisa membantumu. Saya benar-benar bukan penipu. Koper ini milik Ouyang, saya janji. Dia berhenti di seluruh dunia. Ini videonya hilang. Saya sudah melihatnya. Itu benar-benar dia. Tidak mungkin salah. Jika kamu tidak percaya, saya akan. Apa yang kamu berikan? Ikut saya, kembali ke kantor. Tidak apa-apa, dia teman saya. Kita pergi. C'est mon monsieur ou? Apakah dia pacarnya? Sulit untuk dikatakan. Kamu, minggir. Kenapa? Kamu menghalangi. Apa yang kamu teriakan di depan meja? Video mana yang kamu tonton? Kamu harus memastikan siapa pemilik kotanya. Kamu berantakan di sini. Aku tidak tahu apa itu. Jadi aku menggali. Apa yang kamu temukan? Aku belum menemukan apapun. Tapi aku kasihan dengan wajahmu. Kamu terlihat tampan dan ganteng. Tidak terlalu jelek. Tapi kamu dipukul kiri kanan. Dan kiri kanan. Wajahmu bengkak seperti itu. Aku benar-benar pikir kamu gila. Kenapa? Berapa umurmu? 23. Kamu sudah jatuh cinta selama 20 tahun. Artinya kamu mulai pacaran di umur 3. Cukup cepat dewasa. Kamu baca buku harianku diam-diam. Apakah kamu Lin Mei ya? Aku beritahu kamu. Kalau kamu berani bocorkan video permainanku, foto-fotomu, buku harian, dan semua rahasiamu, aku akan unggah semuanya di internet. Kamu gak perlu keluar uang untuk promosi. Kamu dan Chen Zhe pasti akan terkenal. Yang aku gak ngerti adalah Chen Zhe kerja di perusahaan kami. Dia manajer penjualan. Kenapa gak langsung ke dia? Kenapa kamu teriak-teriak di depan? Apakah kamu Chen He kerja di perusahaanmu dan dia manajer penjualan? Serius? Kamu gak tahu? Di mana pacarmu kerja? Katanya sudah jatuh cinta 20 tahun. Kamu gak tahu ini? Ayo ganti koper. Sementara, ayo kopernya kasih ke aku. Aku belum lihat barang bawaanku. Aku harus memeriksa semuanya dulu. Singkirkan tanganmu. Singkirkan. Oke. Kamu bisa kembali. Kembali kemana? Seseorang akan mengirimkan barang bawaanku padamu. Kamu bercanda? Semua barang berhargaku ada di situ. Bagaimana aku tahu? Barang bawaanku bersamamu? Ayo, berikan milikku. Barang bawaanmu sekarang ada di rumahku. Tapi aku benar-benar tidak bisa memberikannya padamu sekarang. Tidak masalah. Aku tidak berpikir kamu sibuk. Aku tidak ada hari. Ayo, aku akan pulang bersamamu. Sungguh?
Kalau begitu, kamu minta izinnya dulu. Jika kamu bisa mengeluarkanku dari sini hari ini, aku akan mengikutimu di masa depan. Tuan Wu tidak bisa pergi kemana-mana hari ini. Dia harus bekerja di sini sepanjang hari. Aku sibuk dengan pekerjaan. Aku lebih ingin keluar dari sini daripada kamu. Aku tidak ada hubungannya dengan urusan keluargamu. Aku juga tidak tahu. Jangan bilang padaku. Aku tidak ingin tahu. Telepon keluargamu untuk mengirimkan barang bawaan. Aku akan menunggu di sini. Bisakah kamu lebih masuk akal? Bukankah aku sudah menelepon? Mereka tidak menjawab teleponku. Sekarang tidak nyaman bagi mereka. Artinya, aku tidak bisa memberimu barang bawaan sekarang. Kamu mengerti? Bagaimana kalau ini? Untuk berjaga-jaga, kamu janji padaku. Kamu tidak akan membocorkan privasiku. Mari kita buat video sebagai bukti. Katakan itu lagi di depan kamera. Apa yang kamu lakukan? Aku menghubungi nomorku. Sekarang kamu pegang HP aku. Aku juga pegang HP kamu. Terus, pulang. Dan tunggu pesan aku. Kenapa aku harus percaya kamu? Kalian saling bantu. Pacarmu selama 20 tahun, Chen Zhe. Dia kerja di perusahaan kami. Aku bosnya. Karena ini, kamu harus percaya aku. Apa hubungannya kamu bosnya? Aku kasih tahu kamu, Chen Zhe sangat baik. Jangan pikir karena kamu bosnya, lalu bisa mengancam aku. Dia bisa resign kalau tidak senang. Dia bisa cari kerja lain, ngerti? Aku pulang dulu. Aku tunggu telepon kamu. Oke. Tolong. Dah. Siapa tadi cewek di luar? Gak ada. Dia salah ambil koper, datang untuk tukar. Masih makan lollipop? Buang itu. Tunjukkan aku keliling perusahaan. Chen He, kalau aku tidak dapat telepon kamu hari ini, mungkin aku tidak bisa bertahan. Pemilik rumah mengusir aku, karena aku masak di dalam rumah. Di luar hujan deras. Aku nggak punya tempat untuk pergi. Aku rasa aku akan mati kedinginan di jalanan asing ini. Tapi saat itu juga, kamu menelepon aku. Aku tidak ceritakan kondisiku. Tapi suaramu memberiku kekuatan. Seluruh tubuhku seperti dihangatkan. Dalam sekejap. Hello. Halo, saya mau ketemu Chen Zhe. Apa kamu Paycar Manager Chen, Lin Maya? Ya, Ikut saya antar masuk. terima kasih. Pacar Pak Chen. Pacar Pak Chen. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Aku di kantor. Hei. Apa kabar? Kurasa kamu belum makan? Ini makanan favoritmu. Apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana kamu tahu aku kerja di sini? Kenapa kamu begitu gugup? Bagaimana kamu tahu aku kerja di sini? Aku akan bertemu jika kamu bisa. Jangan bercanda, katakan padaku. Coba satu.
Aku tidak sempat memberitahumu tadi malam. Tadi malam, aku tahu. Koperku dan Ouyang tertukar. Aku kesini untuk menukarnya dengannya. Dia memberitahuku kamu kerja di sini. Kapan kamu mulai kerja di sini? Aku belum pernah mendengar kamu mengatakan itu padaku. Selain itu, ketika aku masuk, aku menemukan rekan kerjamu. Sepertinya semua mengenalku. Apakah kamu terus menunjukkan fotoku setiap hari? Apakah mereka mengatakan aku tampan? Apakah kamu ingin tahu kenapa mereka tahu tentangmu? Karena kemarin, Ouyang megang ke fotoku, dan jurnal yang kamu tulis. Semuanya di WeChat Moment. Benarkah? Tentu saja benar. Seluruh perusahaan sekarang menertawakan kita. Biar aku lihat. Ada apa? Kamu dan aku tidak ada yang perlu disembunyikan. Kita akan menikah cepat atau lambat. Sebaliknya, dengan cara untuk memberitahu rekan kerjamu tentang pernikahan kita. Bagus. Aku puas. Ayah memberitahuku tadi malam untuk menikahimu secepatnya. Menikah dan pergi ke Prancis. Aku menolaknya. Aku sudah menjelaskan dengan jelas padanya. Aku tidak akan pergi kemanapun kali ini. Dia marah. Bagaimana kalau kita menikah dulu? Ya. Untuk barisan. Ya, aku pikir kamu juga sebaiknya kembali ke Eropa dulu. Berhenti. Kenapa kamu mengatakan hal yang sama dengan ayahku? Aku katakan lagi padamu. Kali ini aku kembali. Aku tidak akan pergi kemanapun lagi. Jangan pernah katakan itu padaku lagi. Jangan lupa temani aku ke lapangan tembak utara nanti. Ambil satu lagi. Pemandangan di sini cukup bagus. Xiaoya, kalau kamu tidak apa-apa, pulang dulu. Aku ada rapat nanti. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu. Aku akan pulang dulu. Kamu pulang untuk makan malam nanti? Rapatnya akan selesai larut. Kamu bisa makan dulu. Kalau begitu aku akan pergi. Peluk aku. Ada banyak orang di sini. Mereka akan melihat. Siapa yang tidak jatuh? Cepat. Kalau tidak memelukku, aku tidak akan pergi. Cepat. Cepat. Baik, baik, baik. Sudah cukup? Sudah sekarang. Zeze. Jangan lupa makan yang kuberikan untukmu. Bisa. Kalau begitu aku benar-benar pulang. Baiklah. Baik, pergi. Ngomong-ngomong. Aku lupa. Ada satu paket makanan. Aku berinya untuk ayahmu. Aku akan mengirimnya. Tidak, tidak. Aku, Maya. Tidak, aku akan memberikannya saja. Oke, kamu pergi kerja. Aku akan pergi. Maya, Maya. Halo, semuanya. Aku Lin Mei. Aku bawa makanan untuk kalian hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian selama ini untuk Xiaozi. Aku dengar dia bilang kalian sering ngebul. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Maaf, aku angkat telepon dulu. Halo, ayah. Tidak, aku belum mengubahnya. Oke, aku mengerti. Aku tutup teleponnya. Giliranmu. Sama-sama. Masih ada sedikit sisa. Kalau kalian lapar, makan saja sendiri. Keluarga kami punya warung makan. Udang goreng ayahku. Spesial, sangat harum. Suatu hari kalau kalian pulang kerja lebih awal, ini masih asik. Ajak kalian ke warung kami untuk makan. Kalau tidak, aku akan bungkuskan untuk kalian. Aku pergi dulu, tidak mengganggu kalian. Dah, Sampai jumpa. dah. Xiaozi. Sampai jumpa.
Tapi kemudian, kamu meneleponku, dan aku tidak memberitahumu keadaanku. Tapi suaramu memberiku kekuatan. Seluruh tubuhku seakan menghangat. Dalam sekejap, Chenja, kamu ada sesuatu yang mau dijelaskan padaku? Aku rasa tidak perlu menjelaskannya padamu. Seperti yang kukatakan sebelumnya, Linnea adalah mantan pacarku. Tapi kami sudah putus. Kami berdua tumbuh besar di panti asuhan. Ayah angkatnya memperlakukan saya dengan baik. Dan kami berdua pada akhirnya bersama. Tapi kemudian kami semakin dewasa. Dia pergi ke Eropa. Hubungan kami perlahan menjauh. Kami putus 2 tahun lalu. Ini benar. Dia selalu memikirkan aku. Aku tidak tahu kenapa. Tapi, ini hanya keinginan sepihaknya. Apa kau tidak mengerti? Siapa yang kusukai sekarang? Apa ini? Buka saja dan lihat. Apapun yang kau lihat di dalamnya. Kami putus 2 tahun lalu. Chenja, aku memberimu waktu. Baca buku harian ini dengan serius. Dan pikirkan baik-baik bagaimana menjelaskannya padaku. Kebetulan Linnea ini bukan orangnya. Hanya peduli berapa yang dia bayar. Yang dia catat setiap hari adalah orang lain yang baik padanya. Apakah kau ingin memberitahuku? Dia adalah pasien tenggelam hewan peliharaan? Atau kau ingin memberitahuku? Perbedaan waktu di sini dan sana berubah dari 6 jam menjadi 2 tahun? Aku akui aku sedikit lebih peduli padanya. Tapi kepedulian ini lebih seperti Elas kasihan, simpati. Kami berdua tumbuh besar dan saling bergantung. Rasanya seperti keluarga. Orang yang dicintai. Aku hanya tidak tega untuk begitu tegas dengan keluargaku. Aku pikir dia akan berpilihan saat dia pergi ke Eropa. Dia akan tinggal di sana untuk bekerja. Bagaimanapun juga, ini adalah kesalahan yang aku lakukan. Aku akan menyelesaikannya. Oak. Tinggalkan buku harian ini untukmu. Kopi miliknya ada di mobilku. Kamu kembalikan 2 barang ini padanya. Aku memberimu waktu. Aku yakin kamu bisa menangani masalah ini. Benar, kan?
Bibi Feng. Tadi Ini meja kecil. 5 pon bawang merah. Kentang, mentimun, tomat, dan lobak, terong, kembang kol. Selesai lagi, Kak? Oh, baiklah. Bukankah kamu akan pergi ke Prancis? Pulang untuk liburan? Ya. Bagus sekali. Kamu sudah tumbuh menjadi gadis yang ramping. Tidak. Ayahmu pasti senang saat kamu pulang. Kamu harus menemaninya. Aku tahu. Di mana mobilmu? Aku ada di belakang. Ya sama. Oke, aku akan meminta Paman Feng mengantarmu. Oke. Bibi Feng, berapa totalnya? Ayahku dan aku sudah beralih ke tagihan bulanan. Aku punya buku catatan kecil. Aku akan menyelesaikan bayaran ayah nanti. Biarkan saja. Oke, kalau begitu kamu bisa lanjutkan kerjaanmu. Aku akan lihat selesai. Oh, Lanjutkan pekerjaanmu. santai saja. Paman Daxia. Lihat siapa yang pulang. Maya, apakah kamu langsung membantu ayahmu setelah pulang dari Prancis? Ya. Gadis yang baik, Paman Daxia, bagaimana bisnismu? Cukup baik. sangat baik. Semua berkat ayahmu. Baguslah. Masih sama seperti hari ini. Menjerti. 4 kotak udang karang, 4 kotak kerang. Dan 1 kotak udang, benar? Benar. Hari ini udang pipi ini sangat segar. Nanti aku kirimkan 2 ton untukmu. Pulanglah dan hormati ayahmu. Terima kasih, Paman Daxia. Kalau begitu aku ambil. Oke, nanti aku antar ke tempatmu. Oke, aku tunggu di depan itu. Oh, selesai. Sampai jumpa sebentar lagi. Aku kasih kamu waktu. Anggap serius buku harian ini dan pikirkan baik-baik bagaimana menjelaskannya padaku. Kebetulan Lin Meya ini bukan orang yang hanya peduli dengan apa yang dia bayar. Yang dia catat setiap hari adalah bagaimana orang lain memperlakukannya dengan baik. Senior, Permesai, bisa kirimkan aku laporan yang pimpinan kita bilang di rapat hari ini. Laporan apa? Laporan penjualan perusahaan kita tahun lalu. Kamu Chen Ji Kong. Kamu baru, aku tidak menyalahkanmu. Laporan-laporan itu. Dikerjakan olehku. Pimpinan mau aku kirim ke kamu dan aku harus kirim ke kamu? Tak, kamu terlalu naif. Kalau mau hitung lagi. Menjerti? Bagaimana bisa ada begitu banyak hal baik yang bisa dinikmati begitu saja? Aku bilang semua orang baru ini. Hiker, rezeki bisa jatuh dari langit? Dapat tanpa usaha. Bagaimana bisa ada begitu banyak hal baik? Sejak kapan bullying orang baru jadi tren? Kamu dari bagian penjualan dan kamu adalah satu tim. Semua orang bekerja dalam tim untuk bekerja sama. Sebagai karyawan lama, kamu tidak membantu karyawan baru, tapi malah bersikap sok tua di sini. Untuk kesenangan sementara yang memperlambat kemajuan seluruh tim. Aku ingin bertanya padamu, siapa yang bertanggung jawab atas dirimu? Seluruh perusahaan. Aku sama sekali tidak mengizinkan masalah ini terjadi di seluruh perusahaan di masa depan. Jika ada pertanyaan, kamu bisa datang padaku. Menjerti? Pak U, aku Menjerti. Aku akan segera mempostingnya. Ibu dan ayah, aku sudah mendapatkan pekerjaan. Jangan khawatir. Aku akan bekerja keras. Segera aku akan naik ke atas dan menginjak mereka semua di bawah kakiku. Oke, ayo pergi. Dah. Aku pergi dulu. Tahan Jia. Memantul. Pergi ke sana. Main bagus. Kena tangan. Enak tidak? Tidak. Ayahku merebusnya selama 2 jam. Dia pilih kasih. Dia juga menyuruhku untuk memberitahumu. Kamu harus menghabiskan semua siput babi yang dia rebus dengan sepenuh hati. Jangan khawatir, aku pasti akan menghabiskannya. Semangat. Dapatkan nilai bagus, jelas? Aku pasti akan bekerja keras. Kalau tidak, bagaimana atas belakang? Dan sikut besar paman yang direbus selama 2 jam ini sangat enak.
Saat buah merah itu datang di musim semi, bermekaran di cabang selatanmu, bawalah pulang seikat untukku sebagai simbol cinta kita. Ayo, pakai. Bisa jongkok? Cepat, jongkok. Oke, aku jongkok. Aku jongkok. Jongkok. Kamu suka? Ya. Juan udah datang. Tokonya sangat terang. Presiden Lee sendiri yang masak. Sangat menghormati dan mengagumkan. Parenti. Bukankah bilang bahwa kamu diculik oleh ayahmu untuk bekerja di perusahaan, dan kamu tidak bisa keluar? Aku beritahu kamu. Aku pergi dengan ayahku untuk mengunjungi perusahaan sepanjang sore. Aku bersikap cukup berwawasan. Dia setuju untuk membiarkan keluar dan membiarkanku bergerak bebas. Tapi aku sudah bilang, aku tidak akan menemanimu mencuci piring di sini. Bagaimana dengan mencuci piring? Pekerja adalah yang paling mulia. Aku beritahu kamu. Kamu harus sering datang padaku. Saatnya menjajar popularitas. Menjerti? Duduk di luar. Kamu sibuk hari ini. Mau makan apa? Kasih aku apa saja yang ada. Aku akan makan semuanya. Kamu sangat kaya. Jangan hanya makan, kamu harus bayar. Aku pasti akan bayar. Tunggu. Ayah, aku pulang. Kakak tuduh, kamu benar-benar kentang yang kuat. Lihat bagaimana ini. Selamat datang di Lijia Old Specialties. Siku babi dengan saus hanghong. Coba cicipi. Apa yang kamu lihat? Kamu dengar nama hidangannya? Apa maksudmu? Mau pergi ke sana dan mencicipi? Lupakan. Rumah mereka lebih berantakan daripada milikmu. Aku tidak akan pernah makan di tempat seperti itu seumur hidupku. Aku beritahu kamu, Ouyang. Jangan meremehkan orang. Rumah mereka tidak hanya tidak kotor dan berantakan, tetapi rasanya adalah salah satu yang terbaik di jalan tua ini. Paman Lin sudah memasak lebih dari 1 dekade. Dia memiliki keterampilan kelas 1 dan sangat baik. Kami berteman lintas generasi. Yang memakai kaos kuning adalah putrinya. Dia baru saja kembali dari belajar di luar negeri. Sekarang dia membantu ayahnya. Tapi dia adalah anak yatim. Dia diadopsi oleh Paman Lin. Mereka berdua telah menjalankan toko ini di jalan ini selama lebih dari 10 tahun. Sulit bagi mereka menyeratmu. Gadis ini terlihat sangat polos dan cantik. Kakak, apa seleramu? Selera saya? Bukankah baru saja menatap sana? Biarkan aku memberitahumu. Jangan berpikir untuk bersamanya. Kamu bisa mempertimbangkan siapapun kecuali dia. Tidak apa-apa menemani kamu. Namasan Yudang Kerang. Kakak. Menurutmu, apakah selera estetika aku sama denganmu? Restoran yang dibuka di sini dan tetap dalam estetika abad lama. Paman dan Bibi Wang.
Ayo, Paman Wang, biar aku yang melakukannya. Ayo, Paman. Ayo, baiklah. Ayo, Paman. Paman Wang. Oak. Dunia. Berubah dengan cepat. Beberapa rasa dan toko lama akan sangat berharga bagi orang-orang. Buat le perumpamaan. Jika dulu kamu sering makan di sebuah restoran saat masih kecil, tapi tiba-tiba suatu hari kamu menemukan bahwa toko ini sudah tidak ada, dirubuhkan dan tidak bisa ditemukan, kamu akan merasa sangat kesepian. Kesepian ini seolah tiba-tiba ditinggalkan oleh teman baik selama bertahun-tahun. Jadi, toko lama perlu mempertahankan rasa lama. Duduk di toko lama dan menikmati rasa lama. Ini adalah rasa aman yang unik. Ini adalah rasa aman yang tidak ditinggalkan di era ini. Jadi orang yang datang makan di restoran lama Lijia kami, semua adalah tetangga lama. Aku iri padamu. Aku bahkan tidak tahu apa itu rasa lama. Bagiku, rasa lama adalah masakan yang dibuat oleh koki kami. Pelayan. Bawang putih segar. Oke, datang. Bawang putihmu. Aku tidak mau yang sudah dikupas. Aku mau yang utuh. Oak. Kakak Tudo. Aku lupa beli bawang putih hari ini. Xiaoya. Pinjam 2 dari Paman Li. Oke. Tunggu sebentar. Aku akan melakukannya. Maaf, aku akan segera kembali. Paman Xiaoli. Bisa pinjamkan aku 2 bawang putih yang belum dikupas. Lihat betapa sibuknya usahamu. Bawang putihmu bahkan habis. Tunggu, Paman akan ambilkan untukmu. Oke. Apa? Kamu. Aku masih ingin bertanya padamu. Apa kamu mengikutiku sepanjang jalan? Aku mengikutimu? Aku sudah di jalan ini sejak kecil. Kamu lihat? Itu restoranku. Aku mengikutimu? Maaf. Kalian berdua saling kenal? Tidak. Maya. Bawang putih yang kamu minta. Ya ampun, Paman Xiaoli. Ini terlalu banyak. Aku ambil 2 saja. Oke, masukkan semuanya. Jangan sungkan dengan aku. Hanya beberapa siung bawang putih. Uangnya sedikit. Aku dan ayahmu punya hubungan persahabatan antar generasi. Karena kamu memanggilku Paman Xiaoli. Kenapa kamu begitu baik padaku? Aku memanggilmu Paman Xiaoli karena ayahku. Kamu pikir kamu benar-benar pamanku? Bagaimana bisa kamu punya paman yang masih muda seperti ini? Terima kasih. Sama-sama. Apa yang terjadi? Aku sangat mengenai wanita ini. Di pesawat saat pulang dari luar negeri. Dia datang ke perusahaanku dan menanyakan aku. Aku heran. Bagaimana aku bisa bertemu dia di mana-mana? Kalian berdua masih punya jodoh seperti ini. Jodoh apa? Tidak heran kamu tadi lama melamun di sana. Kenapa tidak bilang dari tadi? Jodoh apa? Kamu belum lihat momenku? Paman Xiaoli, Meya, ada apa? sebagai terima kasih karena meminjamkan bawang putih, aku memberimu semangkuk udang karang. Berapa yang kamu mau? Kalau kurang, aku akan minta ayahku memasak lagi. Siapa yang menyuruhmu makan? Bukannya kamu bilang makan apa yang kamu mau? Aku menyuruh Paman Xiaoli makan apa yang dia mau. Aku tidak menyuruhmu. Kamu memberi Paman Xiaoli. Dan aku adalah temannya. Jadi dia pasti akan memberikannya padaku. Benar kan, Paman Xiaoli? Di mana pengawalmu? Bukannya kamu selalu punya pengawal. Jadi kamu tidak bisa pulang. Aku lihat kamu mengurus banyak hal. Ada apa dengan pengawalku, ada atau tidak? Ini pasti bukan urusanku.
Tapi barang bawaan saya adalah urusan saya. Karena bodyguardmu tidak mengikutimu. Aku akan pulang bersamamu untuk mengambil barang bawaanku. Bukankah sudah kukatakan padamu bahwa aku akan menghubungimu saat aku mendapatkan barang bawaanku? Kenapa kamu terburu-buru sekali? Berhenti. Kamu akan menghubungiku saat kamu mendapatkan barang bawaanku. Jadi barang bawaanku tidak bersamamu. Lalu di mana barang bawaanku? Aku beritahu ya, Ouyang. Semua barangku ada di koper itu. Koper itu dan isinya sangat penting bagiku. Jika kamu berani kehilangan kopernya. Apa? Apa yang kamu mau? Ayo, pukul aku, pukul di sini. Ayo. Mungkin kamu tidak tahu tentang beberapa video di kopermu. Tapi aku sudah membuat cadangannya. Tidakkah kamu ingin semua orang di dunia melihat beberapa orang dipukul dan menangis? Siapa yang menangis? Aku beritahu ya, jika kamu berani mengirim videonya, jangan harap bisa mendapatkan kopermu seumur hidup. Kalian berdua, hari ini panas. Sinengla, kalian berdua adalah temanku. Bagaimana kalau memberi aku muka setelah Ouyang makan udang? Bisakah kita berbicara baik-baik? Karena kamu adalah teman Paman Xiaoli, maka aku akan memberi muka pada Paman Xiaoli. Tapi aku ingin meminta Paman Xiaoli sebagai saksi. Ouyang harus mengembalikan koper Lin Mei secepatnya. Kalau tidak, aku akan mengunggah videonya. Baik. Paman Xiaoli bersaksi. Ouyang, kembalikan koper Lin Mei padanya secepat mungkin. Oke, Maya. Sebelum Ouyang mengembalikan koper itu padamu, tolong pastikan untuk menyimpan video ini dan jangan sampai bocor. Kasih aku muka dong. Oke. Oke. Aku percaya padamu, Paman Xiaoli. Aku akan menunggu teleponmu. Terima kasih untuk udang lobsternya. Makan saja sepuasnya. Kalau kurang, ayahku akan masak lagi untukmu. Aku nggak bisa makan benda aneh itu. Masalahnya adalah, apakah dia benar-benar menonton videomu? Bakso ini baru digoreng. Jangan sampai dingin. Makan sekarang. Kakak Tudou. Oh. Kamu mau apa? Halo. Rapatmu sudah selesai? Ayo makan malam bersama. Aku pesan restoran barat. Ngapain ke restoran barat? Mahal banget. Pulang aja makan di rumah. Akan ayah masak untukmu. Udang rebus favoritmu. Telur dadah daun bawang dan udang lobster pedas. Aku jadinya, Xiaoya. Sebotol bir untuk Mea Bishinji. Oke, aku tutup teleponnya. Aku harus kerja. Tunggu kamu pulang.
Kamu makan dengan lahap? Enak banget. Gimana kalau aku pesan 2 lagi untukmu? Cukup. Aku sudah kenyang. Ini soda yang kamu mau. Ini tambahannya. Paman. Xiaozhe sudah datang. Cepat masuk. Kamu sudah pulang. Kopermu. Koperku. Kenapa kopermu ada di sini? Oh, yang ini benar-benar nggak bisa diandalkan. Kasih kopermu tapi nggak kasih aku. Apa dia sedang mempermainkanku? Aku harus memeriksanya. Semua informasi dan kredensialku ada di dalam koper. Yang paling penting adalah buku harianku juga ada di dalamnya. Yang paling penting dari semuanya adalah koper itu diberikan oleh Xiu. Aku tidak boleh kehilangannya. Lihatlah Jia. Seperti anak kecil. Ayo makan. Makan sekarang. Aku tinggalkan koper di sini. Tidak masalah. Paycar. Pria yang baru saja menyeret koper dan lewat adalah pacar Meya. Mereka tumbuh bersama dan sama-sama yatim piatu. Aku tahu. Zhenze bekerja di departemen penjualan perusahaan kami. Mereka memiliki cinta yang mendalam selama 20 tahun. Chen Zhe bekerja di perusahaanmu. Dan dia adalah karyawanmu. Ini favoritmu. Lobster Patties. Bagaimana rasanya? Terima kasih, Paman. Paman, ayo makan. Berhenti memasak lagi. Kamu makan dulu. Aku punya 2 meja masakan yang harus dimasak. Jangan menungguku. Kamu lapar. Yang paling aku khawatirkan adalah kamu hanya tahu rapat. Dan tidak makan dengan baik sehingga perutmu sakit. Tapi hari ini aku bisa melihatmu makan. Aku lega. Aku beritahu kamu. Hidangan ini dibuat oleh ayahku. Dengan sangat teliti dan aku mengawasinya. Udang ini tidak enak jika sudah dingin. Dan favoritmu, telur orak-arik kucai. Ini favoritmu. Maya. Ikut aku, ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Apa? Eyo. Ayah, biarkan aku bicara dengan Xiaozhe. Kami akan segera kembali. Oak. Apa yang kamu katakan padaku? Ayo duduk dan bicara. Apa sebenarnya yang kamu katakan padaku? Katakan sekarang juga. Sebenarnya, aku selalu merasa tidak terlalu nyata ketika aku melihatmu. Karena orang lain mungkin sudah mengganti rambut mereka atau mengganti pakaian mereka di mataku. Tapi kamu berbeda. Kamu terlihat sangat mirip dalam ingatanku. Seperti penampilanmu saat berusia 5 tahun. Seperti penampilanmu saat berusia 7 tahun. Seperti penampilanmu saat berusia 10 tahun. Sudah 20 tahun, Lin Meya. Aku selalu merasa berutang terima kasih padamu. Kamu membuatku kesal. Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Kalau begitu aku juga ingin berterima kasih. Terima kasih telah bersamaku selama 20 tahun.
Bukankah teman ini sedang melamar? Benarkah? Dia terlalu tidak berpikir untuk melamar di sini. Banyak orang di panti asuhan kita masih sendirian, tanpa keluarga. Jadi aku selalu merasa beruntung bertemu denganmu. Aku memiliki tempat ini setelah aku bertemu denganmu. Apa kamu lelah? Tidak, Apakah kamu mau menggendongku seperti ini selamanya? ya aku mau. Ayah. Kenzie bilang dia bersedia menggendongku seperti ini selamanya. Bahkan jika aku sudah tua. Oh, baiklah. Kemarilah sekarang. Lobster pedas sudah matang. Cepat, Lobster pedas. datang. Persis di jalan ini. Kau telah menungguku di tengah hujan dan angin. Selama bertahun-tahun. Menungguku untuk makan bersama. Menungguku setelah sekolah dan kerja. Jadi aku selalu berpikir, aku harus mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah memberiku rumah ini. Terima kasih telah memilihku sebagai orang yang kau cintai. Tapi mari kita berpisah. Mari kita putus. Tidak, tidak. Bukan kalimat ini. Kau membelikan cincin untukku. Ini kaca merah kecil yang kau berikan padaku sebelum aku pergi ke Eropa. Meia, 20 tahun. Kau sangat baik. Paman sangat baik padaku. Rumah ini sangat hangat. Makanannya sangat enak. Tapi Meia, sinak apapun makanannya. Aku sudah bosan selama 20 tahun. Aku mengembalikannya padamu sekarang. Karena aku merasa tidak layak. Temukan seseorang yang layak. Lupakan aku. Jangan kau pergi. Jadi ini putus? Apa yang terjadi? Tidak, tidak, tidak. Aku tidak ingin putus denganmu. Maya, Kau menjemputku di bandara kemarin. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak ingin putus denganmu. Aku tidak ingin putus denganmu. Di mana aku tidak baik, aku bisa berubah. Aku bisa berubah. ini keterlaluan. Aku akan melihat. Dasar brengsek? Chen He. Chen He. Jangan kau pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Chen He. Jangan kau pergi.